Terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh kembali mengawali minggu yang baru ini dengan datang ke rumah-Mu. Hati kami rindu menyembah-Mu karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, sungguh Engkaulah pegangan hidup kami, andalan hidup kami di dalam dunia ini. Dan nanti setelah kekekalan, kami percaya Engkau Allah, anak domba Allah yang sudah dikorbankan supaya kami beroleh jalan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, Engkaulah satu-satunya pusat hidup kami Tuhan. Biarkan hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, melimpah di antara kami. Kami mohon Tuhan urapan yang baru turun atas setiap kami, terutama atas hamba-Mu ini. Biar kami boleh fokus dan hanya Engkau yang menjadi pusat hidup kami saat ini Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau yang menerima segala pujian penyembahan kami, layakkan, kuduskan di dalam nama-Mu. Kami juga mengusir segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang coba mengganggu pikiran kami, yang coba mengganggu konsentrasi kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hanya Engkau yang bertahta dalam hati, dalam hidup kami, di dalam ruangan ini. Bertahtalah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya Bapak Ibu silakan duduk ya. Oke. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya saudara-saudara? Luar biasa ya. Saya melihat juga banyak wajah-wajah yang baru. Kayaknya saya udah gak kenal lagi deh nih ya. Ada beberapa yang lama ya. Namun yang baru juga banyak, ini menandakan adanya suatu pertumbuhan ya. Nah hari ini, nanti tolong di next ya. Oh ya, ini sayang saya belum memasukkan foto anak saya. Jadi saya anak 2, semuanya sudah punya anak lagi. Jadi cucu saya 2, dari anak yang pertama 1, dari anak yang kedua 1 ya. Dan hari ini saya mau banyak sharing. Sebenarnya saudara-saudara tuh terima firman udah banyak ya. Dan pasti lebih bagus-bagus daripada yang saya sharingkan hari ini ya. Mungkin lebih dalam dan sebagainya. Cuma saya ingin men-sharingkan kepada saudara bahwa benar-benar hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan saudara ya. Jadi temanya jangan khawatir, yaitu suatu tema yang udah kita sering dengar sejak kita mungkin masih kecil, masih sekolah minggu. Sampai saat ini tema ini adalah tema klasik yang gak pernah habis-habisnya, yang gak pernah sampai di situ saja, tapi selalu membawa kekuatan iman bagi kita semua ya. Jadi jangan khawatir, ini bukan hanya bicara masalah keuangan. Walaupun zaman sekarang ini orang bilang pada sulit di ekonomi. Tapi juga jangan khawatir itu meliputi segala macam hal. Bukan hanya keuangan, kesehatan ya, lingkungan sekitar, kemudian keadaan alam. Lalu kemudian ada yang khawatir jodoh juga ya. Ada yang khawatir masa depan, macam-macam lah saudara ya. Nah saya ingin kasih satu cerita beneran. Tanggal 10 April yang lalu, sebulan yang lalu di Bogor telah terjadi gempa. Gempanya itu cukup hebat ya, 4,1 apa 4,5 gitu. Dan pusatnya deket, jadi kira-kira kayak di mana, di dekat rumahnya Pak Henry lah gitu ya. Dari sini ke rumahnya Pak Henry itu pusat gempanya. Kita ada di sini, jadi cukup dekat. Nah, waktu malam itu saya sedang baca buku. Saya tinggal dengan pembantu, kami berdua. Jadi pembantu di belakang, saya di ruangan tengah. Baca buku di sofa, saudara. Itu kira-kira jam 10 lebih malam, hampir setengah 11. Tahu-tahu saya merasa ada yang goyang-goyang sampai sofa saya cukup berat sebenarnya ya. Itu sampai bisa keangkat kira-kira 20 derajat. Jadi dok gitu, kira-kira 20 derajat itu cukup kaget saya ya. Nah terus dengan seketika itu seperti ada suara hewan yang besar jalan di atas langit-langit. Jadi bep gitu. Nah terus kan saya langsung jadi berdiri ya. Saya pikir wah ini pasti
ada hewan besar di atas ya. Ada hewan musang kayak atau apa, karena saya tinggal dekat sungai saudara ya. Nah saya sampai berteriak Mbak gitu. Nah si Mbak juga keluar. Dia pikir kita pada lihat di belakang itu ada satu ruangan yang kosong terbuka gitu. Kita lihat, wah kok nggak ada ya musang. Karena dia juga merasa seperti ada yang jalan dan ruangannya bergetar di ruangan pembantu. Nah saudara, ternyata 5 menit kemudian itu banyak sekali WA ya macem-macem ya, Instagram apa semua udah keluar bahwa memang di Bogor terjadi gempa saudara. Kali ini bukan di desa atau di Kabupaten Bogor, tapi di kota Bogornya. Bayangkan saudara, hal ini membuat banyak orang khawatir sampai ternyata jemaat di Bogor banyak yang gak bisa tidur. Jadi setelah itu mereka bilang, kalau kami tidur nanti gimana ya? Tahu-tahu bangunan menimpa kami dan sebagainya. Nah saudara, apa yang saya lakukan? Kalau saya karena udah mau 10:30, itu jadwal maksimum saya istirahat. Jadi udah baca-baca buku, saya patokin 10:30 harus tidur. Nah saudara, jadi saya dengan pembantu, ayo Mbak kita pada tidur. Jadi tidur saudara, doa dulu sebentar terus tidur. Nah besok paginya kan rame tuh ya, semua di Bogor. Lalu jemaat bilang, ibu bisa tidur? Bisa dong, udah aja saya tidur. 5 menit setelah kejadian itu saya masuk kamar, doa, tidur saudara. Karena apa? Karena saya tahu hidup saya di tangan Tuhan, walaupun saya bilang sama jemaat. Tapi saya pun gak selalu begitu ya. Nanti kalau ada gempanya lama dan sebagainya, ya saya juga harus menyelamatkan diri. Pergi keluar kek atau bagaimana. Cuma karena waktu itu saudara, saya pikir oh udah gak terjadi apa-apa lagi. Ya udah saya langsung tidur. Jadi banyak hal di dunia ini yang bisa bikin kita khawatir. Bukan hanya masalah keuangan saja. Mari kita baca ayatnya tentang jangan khawatir. Saya kasih firman Tuhan ini waktu saya nengok anak saya di Australia. Firman Tuhan ini berbicara untuk orang-orang di Sydney. Nah, orang Sydney itu kurang apa makmurnya? Mereka semuanya makmur. Walaupun sederhana pasti makmur. Tapi ternyata mereka juga banyak yang khawatir. Jadi kita perlu firman ini. Saya baca ayat 25. Saudara ayat 26 bergantian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan. Yang semangat, 1, 2, 3 ya. Yes. Namun siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Silakan. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Silakan. Terus semangat. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sama-sama, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan sama-sama lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya. Oke ya, silakan di prolognya pendahuluan. Waktu kemarin tanggal 22 Januari saya pergi mendampingi anak saya Sarah yang akan melahirkan di akhir Januari. Itu untuk melahirkan anak pertama, jadi saya pergi ke sana agak lama, 2,5 bulan. Untuk juga mendampingi dia mempunyai bayinya saudara. Nah waktu saya di sana itu ternyata itu ada badai Alfred saudara. Siapa di sini yang namanya Alfred? Ada? Yang namanya Alfred? Ada? Enggak ada ya? Waduh untung enggak ada nih ya. Nah badai Alfred itu terjadi 50 tahun sekali di QLD. QLD itu Queensland ya. Jadi itu di provinsi Queensland. Tepatnya kita tinggal di ibu kotanya di Brisbane ya. Dan di situ ada pantai 1 jam dari situ terkenal namanya Gold Coast ya. Itu pantai untuk wisata. Nah datangnya itu dari arah itu si badai itu. Badai Alfred ini datangnya itu jalannya itu slow. Jadi kalau badai itu di luar negeri dinamain nama orang ya. Kalau Alfred karena laki-laki katanya jadi slow. Nah, tapi kalau badainya perempuan, nah kayak di Amerika badainya perempuan tuh ya. Ada badai Ana, ada badai Carolina. Nah, ada yang namanya Ana, ada ya Ibu Ana ya. Nah ya, nah kalau Ana Carolina ya, itu katanya galak-galak. Jadi datangnya itu cepet, gitu ya. Dan ngamuk dia ya badai itu. Nah, badai itu datangnya seperti angin puting beliung dari jauh sana tuh datang. Dan dia datang nggak cukup hanya angin yang begitu ya, yang bisa menerbangkan semua pintu, jendela dan segala macam. Tapi disertai dengan hujan deras. Nah, makanya pada tanggal 2 waktu itu 2 Maret, itu saudara udah ada warning dari pemerintah. Badai Alfred akan datang ke kota Brisbane. Dan di kota Brisbane itu sungainya gede-gede kayak Sungai Musi di Palembang. Bisa dilewati ferry, kapal-kapal besar. Dan itu akan meluap karena nanti akan disertai hujan deras selama seminggu lebih. Jadi pemerintah udah siapin sandbag ya, itu kantong-kantong pasir saudara ya. Itu buat menahan air itu meluap ke kota dan sebagainya. Jadi pada waktu itu udah di warning. Tanggal 3 itu udah mulai terjadi kepanikan. Saya aja, kita sekeluarga dengan Sarah, suami dan istri, suami dan anak itu nggak tahu. Jadi dengar memang ada badai Alfred, tapi nggak ngerti bakalan efeknya itu besar. Jadi saya taunya malah dari teman saya yang ada di Indo. Sampai dia bilang, ibu udah beli beras belum? Ibu udah sedia belum? Segala macem, karena nanti ada badai itu biasanya orang gak boleh keluar rumah. Benar saudara, tanggal 3 ada warning, mulai hari ini gak boleh ada yang keluar rumah. Supermarket habis diserbu tanggal 3 dan tanggal 4. Udah gak ada makanan, sampai apel, tomat udah sisa yang busuk saudara. Dan yang paling panik, yang bikin orang panik nanti akan padam lampu. Karena hujan besar dan angin itu, takut terjadi kebakaran. Jadi listrik akan dimatikan dan juga air, menyusul air nanti akan mati. Padahal kita baru punya bayi itu umur sebulan lebih saudara. Umur 2 bulan waktu itu. Dan di situ saya hanya berdoa, Tuhan tolonglah kami. Badainya akan datang tanggal 6. Jadi tanggal 4 semua udah diisolasi. Gak boleh ada yang keluar rumah. Semua pintu, jendela harus ditutup rapat. Bahkan dikasih pemberat. Jadi pintu dikasih pot tanaman segala macam pemberat. Pokoknya gak ada yang boleh keluar rumah. Semua orang udah panik. Sampai kita bingung. Karena kompornya kompor listrik. Apa-apa pakai listrik. Listriknya mau mati saudara. Sampai akhirnya menantu saya keliling-keliling, untung ada temennya Sarah
yang kasih kompor portable. Kompor portable tapi tabungnya nggak ada. Tabung gas yang kecil itu. Nyari lagi saudara, puter-puteran 5 supermarket gak ada. Baru supermarket yang ke-6 agak jauh, tersedia hanya 1 sesa tabung gas. Dan akhirnya itu kami beli saudara, kami nampung air. Karena kan untuk keperluan bayi saudara. Bagaimana nanti bayi itu bisa makan saudara. Walaupun dia masih menyusui, saya harus memasak saudara. Untuk supaya anak saya yang menyusui itu benar-benar tersedia ASI-nya. Jadi saudara, kami saat menunggu itu saudara, benar-benar kami itu hanya berdoa pasrah. Saya memasak, rumahnya juga kecil karena apartemen, gak bisa keluar rumah saudara. Semua orang tutup transportasi, sekolah, kampus, kantor tutup semuanya. Persis seperti waktu kita COVID saudara. Dan langit tuh gelap terus saudara. Turun hujan, hujannya berhenti. Tapi badai itu ditunggu-tunggu belum datang. Pas tanggal 6 juga badainya belum datang. Datangnya tanggal berapa saudara? Datangnya tanggal 8 malam. Datangnya tanggal 8 malam jam berapa saudara? Jam 1 malam. Jadi waktu itu saya mendengar bunyi itu, saya belum pernah mendengar bunyi angin demikian keras, geter semua saudara, jendela, pintu ngegeter saudara. Dan kemudian di situ kami hanya berdoa. Sarah pas bangun untuk jadwal anaknya menyusui saudara. Dan di situ kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu. Masakan Engkau akan mentelantarkan kami. Dan saudara, waktu itu kami berdoa, hati kami bisa tenang karena kami udah berdoa. Dan saudara, datangnya berapa jam? 4 jam. Sampai jam 5 pagi. Hujannya derasnya minta ampun. Kayak dicurahkan saudara. Saya ngebayangin waktu zaman Nabi Nuh. Wah, berarti lebih gila lagi daripada ini. Itu aja udah gede banget saudara. Gede banget. Kalau orang Lampung pasti kaget. Saya kan orang Bogor, kota hujan saudara. Hujannya aja itu lebih gede dari di kota Bogor saudara. Bayangkan saudara, malam itu benar-benar mencekam saudara, dan kami hanya berharap Tuhan tolong. Dan akhirnya jam 5 pagi hujan reda, anginnya saudara udah beralih ke tempat lain. Tanggal 9 masih hujan setengah besar, tanggal 10 itu mulai ada matahari. Dan tanggal 11 baru semuanya berjalan normal. Saudara lihat ya, khawatir itu saudara bisa segala macam hal. Gak hanya soal keuangan. Mari kita lihat 3 alasan mengapa orang tidak perlu khawatir. Pertama, apalagi yang di dalam Tuhan Yesus ya. Saudara, malu loh kalau kita itu sering khawatir ketimbang misalnya orang-orang lain yang gak percaya Yesus. Malu banget kita. Maka hari ini kita belajar. Pertama, kenapa gak perlu khawatir? Jangan khawatir. Itu Tuhan yang bilang, janganlah kamu khawatir untuk segala hal. Karena itu apa? Kalau ada katalah berarti itu perintah Tuhan. Terhadap perintah Tuhan kita mestinya ikut nurut saudara. Walaupun gak gampang. Tapi kita kudu apa saudara? Taat saudara. Karena siapa? Tuhan yang kita sembah itu dia pemilik hidup kita saudara. Nah, jadi kalau kita miliknya, segala sesuatu di dalam Tuhan, asalkan kita bergantung sama Dia, udah diatur jalan hidup kita. Gak mungkin jadi hancur, gak mungkin jadi kere, gak mungkin jadi orang yang cacat sampai merepotkan orang lain terus. Gak mungkin saudara. Saudara harus punya iman seperti itu saudara. Kita milik Tuhan. Kalau kita punya pembantu aja, pembantu itu bukan milik kita. Tapi dia suka ngeselin. Misalnya kerjanya gak beres lah, dikasih tugas ini gak bisa, sukanya berbohong dan sebagainya. Kita tentu jadi apa? Jadi sedih. Lama-lama kita bisa jadi marah saudara. Nah sama saudara, kalau kita pun demikian terhadap Tuhan saudara, malah kita dianggap sebagai anaknya, miliknya, dia tentu sedih. Lihat kita apa? Wah ini orang dikit-dikit gak taat. Dikit-dikit pakai pikirannya, logikanya sendiri. Makanya
Perintah untuk tidak khawatir itu adalah sebuah perintah. Mari kita lihat bahwa kita harus taat dan percaya kepada Tuhan. Kita lihat yang berikutnya lagi. Taat dan percaya itu adalah kombinasi 2 in 1. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan, saya taat, saya jalani ini dan itu. Tapi kalau untuk percaya sama Tuhan, saya rasanya kurang percaya. Mungkin Tuhan sekarang kuasanya udah menurun ya. Mungkin terlalu banyak penderitaan di dunia ini. Mungkin percayanya saya itu nggak dianggap ya sama Tuhan. Nah saudara, Bapak silakan duduk Pak. Yang berdiri silakan duduk ya. Nah jadi taat dan percaya itu saudara merupakan kombinasi 2 in 1. Nggak boleh salah satunya hilang atau berkurang. Kalau kita taat dan percayanya itu bagus, maka iman kita pasti bertumbuh. Contohnya Abraham, waktu dia menanti anak sampai lahirnya Ishak saudara. Udah dinanti 25 tahun. Suatu hari ketika Ishak mulai dewasa, remaja, Tuhan bilang, Ishak persembahkan anakmu bagiku. Dia jadi harus benar-benar nanti dibunuh saudara. Harus ditaruh di atas mezbah. Nah kita sebagai orang Kristen, kalau kita jadi Abraham tentu hati kita sedih. Udah dinanti-nanti sekarang suruh dibunuh di atas mezbah. Ini gimana sih Tuhan ini? Nah saudara, tapi Abraham bilang kita harus taat. Dia bawa anaknya ke Gunung Moria. Waktu di tengah jalan Ishak bertanya, Papa mana kambingnya, mana dombanya yang mau dipersembahkan? Apa jawab Abraham? Dia gak jawab, ya kamu nanti yang mau dipersembahkan. Dia gak jawab kayak gitu juga. Tapi dengan iman, karena dia orang yang taat dan percaya. Dia ngomong apa sama anaknya? Nanti di atas gunung Tuhan menyediakan. Berarti apa? Dia tahu, dia percaya kalau dia taat, maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya saudara. Taat itu karena kita milik Tuhan dan percaya itu karena kita yakin Tuhan yang menjamin hidupku. Seumpama suami istri saudara. Suami harus dapat dipercaya enggak? Ya enggak? Ya, ya dong. Ya para istri gimana nih? Ini Mother's Day nih ya. Jadi para istri berharap enggak suaminya dapat dipercaya? Ya kan? Ya. Kalau para suami berharap nggak supaya istrinya taat dan hormat? Berharap nggak bapak-bapak? Berharap ya. Nah saudara, nggak mungkin suaminya bilang, istri saya cerewet sepanjang zaman. Nah terus kemudian istrinya juga bilang, nggak bisa dipercaya suami saya. Nah dua-duanya harus sejalan. Pernah saya melayani, ada seorang suami yang mukanya cakep saudara, karena dia turunan Indo. Tapi maaf, ini istrinya mukanya gak cantik ya, jadi ya biasa aja lah gitu ya. Nah mungkin 5,5 gitu saudara ya. Nah terus karena mungkin perbedaan itu, jadi dari awal istrinya suka cemburu. Jadi kalau suaminya kerja diteleponin terus, suaminya sales, naik motor saudara. Jadi dia kasih dagangan kemana-mana, lalu saudara istrinya sering telepon, Papa ada di mana sekarang? Papa dengan siapa? Apa yang Papa lakuin? Nah, lama-lama suami jengkel nggak saudara digituin? Jengkel loh. Sehari itu kalau kerja itu bisa ditelepon 5-6 kali saudara. Sampai suatu hari suaminya itu pas naik motor, pas dibelokkan itu HP bunyi terus. Akhirnya dia angkat saudara. Dia angkat dan karena istrinya begitu nanyain lagi. Dia kesel, dia marah, dia jawab dia marah. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Terguling motornya dan kakinya saudara. Akhirnya patah saudara tulangnya. Nah itu saudara, lihat kalau suami istri gak sejalan, kalau taat dan percaya kita gak sejalan, kepada Tuhan juga demikian, maka saudara ada hal-hal yang akan kita tuai yang gak baik ya. Mari kita lihat lagi. Alasan yang kedua saudara, kalau kita itu khawatir, yaitu tanda, ini salah ngetik, sebetulnya tanda bahwa kita kurang percaya.
Kalau kita sering khawatir, tanda kita kurang percaya. Ayat-ayat ini saudara baca di situ, dominannya untuk kejadian yang belum terjadi. Itu ciri orang khawatir, gimana ya nanti anak saya kuliah. Memang mungkin berapa bulan lagi lulus SMA. Gimana ya dengan besok ya, tagihan ini, tagihan itu. Saudara ya, kita lihat di sini, kejadian-kejadian itu belum terjadi. Sampai Tuhan bilang, hai orang yang kurang percaya. Pada ayat 26 dan seterusnya itu. Jadi Bapa di surga, ayat 26 dan 32, adalah sebagai orang tua kita. Dia mampu untuk menghandle saudara. Maka saudara, tentunya kalau kita percaya kepada Bapak kita sebagai orang tua kita. Waktu dulu kita sekolah, kita pulang dari sekolah, ada gak yang khawatir? Terus khawatir nanti makan apa ya? Saya di rumah makan apa ya? Besok atau lusa saya uang bayaran SPP bagaimana ya? Nah tentu enggak saudara. Saya sepanjang dulu dari kecil sampai kuliah, saya enggak khawatir. Karena apa? Itu adalah urusan orang tuaku. Aku datang pasti Bapak udah menyediakan dan sebagainya. Nah saudara, jadi sebagai orang tua pastinya dia bertanggung jawab atas hidup kita saudara. Nah jadi kita mesti belajar kepada orang-orang lain, terutama anak kecil yang begitu percaya kepada ayahnya. Begitu percaya sama orang tuanya. Mari kita lihat lagi yang berikutnya lagi saudara ya. Orang percaya harus terus belajar. Settingan Bapak itu selalu tepat. Meski kadang gak bisa dimengerti. Kadang gak bisa dimengerti. Kenapa ya hal ini terjadi padaku? Padahal aku udah taat sama Tuhan. Kenapa ya? Nah, settingannya gak pernah salah. Yang mesti kita kerjakan yaitu fokus kepada Bapa. Dan bukan pada hal-hal yang lahiriah saudara. Nah ada seorang yang dia pergi ke kebun. Tuhan ini salah setting kali ya. Masa pohon oak yang begitu tinggi dan besar seperti pohon beringin, buahnya kecil-kecil. Lalu dia lihat lagi, ya itu pohon labu, pohonnya pendek, buahnya gede-gede. Orang ini berpikir Tuhan itu salah setting. Mestinya pohon yang tinggi dan besar, buahnya itu besar-besar. Pohon yang pendek harusnya buahnya kecil-kecil. Tapi ini kenapa terbalik? Nah akhirnya orang itu karena siang-siang hari dia panas saudara, dia duduk di bawah pohon oak ya bersender, angin semilir. Pada saat angin semilir saudara, dia merasakan, waduh ini enak nih ya, lama-lama dia jadi tidur saudara. Waktu dia tidur enak-enak gitu, tahu-tahu tuk aja ada buah oak yang jatuh, kena dahinya. Lalu dia mulai berpikir setelah itu, iya ya settingan Tuhan tepat. Karena kalau saya tadi settingan saya buahnya yang kecil diganti segede buah labu. Saya lagi tidur dok aja ya. Udah pasti minimal benjol saudara ya. Nah jadi settingan Tuhan kadang gak dimengerti. Dalam hidup kita pun demikian. Kadang gak dimengerti kenapa Tuhan kayak gini. Yang penting kita terus belajar fokus kepada Bapa, bukan kepada hal lahiriah. Itu sebabnya saya hadirkan satu gambar ya. Silahkan. Gambar itu, ini apa saudara tandanya? Dilarang apa? Dilarang parkir. Ya mungkin ada di bawah dan di jalan di mana. Tapi kalau buat kita ya nanti ucapkan kiri kanan, ucapkan nanti di kesan masing-masing. Bukan dilarang parkir. Tapi kita ganti, dilarang pikir-pikir sampai pusing. Nah ya ini, jadi saudara ingat ya, di benak saudara P coret itu diganti kata-katanya. Dilarang pikir-pikir sampai pusing. Coba kiri kanan katakan, dilarang pikir-pikir sampai pusing.
Ya, ayo bapak-bapak nih yang mukanya pusing, ayo sekarang ucapkan ya. Dilarang pikir-pikir sampai pusing. Nah, ini quotes ini adanya dari almarhum Pastor Fu. Dulu dia suka pakai stiker. Artinya apa? Kalau ada masalah yang demikian berat, kita sampai gak bisa ngatasinya, maka pakailah quotes ini. Dilarang pikir-pikir sampai pusing. Karena apa? Bapak kita di surga, Bapak yang penuh kuasa, dia mampu menghandle hidup kita, saudara. Karena itu ayat jangan khawatir itu selalu ditulis dan selalu berguna. Mari kita lihat lagi alasan yang ketiga. Khawatir itu tidak berguna. Kenapa? Khawatir itu merampas sukacita. Orang yang jarang bersukacita, periksa dirinya. Jangan-jangan dia sering khawatir. Sampai bisa gelisah gak bisa tidur. Saudara mungkin bisa khawatir sesaat. Aduh, saya didiagnosa penyakit ini. Bisa khawatir, bisa takut. Tapi setelah itu kalau kita khawatir terus, kalau kita takut terus, kita malahan jadi gak bisa tidur. Itu cirinya. Ada di sini yang gak bisa tidur, kalau tidur itu jam 3 malam, jam 4 pagi gitu. Nah periksa loh saudara, jangan sampai minum obat tidur. Itu harus dilayani, obat tidur harus dilepas. Karena apa? Survei membuktikan 2 tahun 3 tahun terakhir ini obat tidur laku keras di dunia. Membuktikan apa? Orang banyak yang khawatir. Walaupun uangnya banyak, walaupun tingkat sosialnya tinggi. Karena apa? Dia khawatir. Dia nggak percaya kepada Bapa di surga. Bahkan dia nggak punya Bapa di surga itu. Kemudian dia itu mengaburkan harapan. Khawatir itu nggak berguna. Dan kita nggak bisa, bukan tidak bisa punya kuasa menikmati, saudara. Kita jadi nggak bisa menikmati hidup ini. Bahwa hidup ini benar-benar indah, saudara. Makanya Yesus berkata pada ayat 27. Bagi yang khawatir, siapa yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta itu segimana? Silakan diklik. Sehasta itu, saudara, orang yang khawatir itu gak berguna. Sehasta itu pendek, saudara, cuma 45,5 cm. Sehasta itu gak sampai setengah meter. Jadi kalau saudara selalu khawatir, mau jalan segini aja gak bisa. Itu tuh pendek sekali, setengah meter tuh. Ya mungkin semeter segimana, mungkin seginilah. Gak akan bisa jalan segini. Karena apa? Dia di dalam jiwanya selalu gak tenang, selalu gelisah, selalu gak ada damai. Jadi gak bisa melangkah pun. Nah ini bukan dalam arti harafiah, tapi artinya apa? Mandek, saudara. Dia diem aja di situ, gak ada kemajuan. Baik kemajuan rohani maupun kemajuan dalam bidang yang lain. Karena apa? Dia terlalu khawatir. Nah kita lihat orang yang optimis udah diselidiki lebih panjang umur. Yang optimis lebih panjang umur. Optimis itu belum tentu percaya Yesus. Tapi udah diselidiki lebih panjang umur. 92% kekhawatiran kita tidak terjadi. Kalaupun terjadi, misalnya seperti Pastor Fu, itu benar-beneran saya seperti mimpi rasanya. Kok dia bisa orang yang sehat seperti itu kena virus COVID dan kemudian dia meninggal, saudara. Kalaupun terjadi, serahkan kepada Tuhan. Karena tadi dilarang pikir-pikir sampai pusing, saudara. Nanti saudara akan lihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Mari kita lihat lagi yang berikutnya, saudara. Kalau begitu, cara mengatasi khawatir. Tadi 3 alasan supaya kita gak perlu khawatir. Pertama, perintah Tuhan. Kedua, tadi menandakan kita kurang percaya. Ketiga, kita tadi belajar khawatir itu gak berguna. Malah bikin kita banyak kerugian. Kalau gitu ngatasinnya gimana? Hiduplah pada hari ini. Pada ayat 34. Hari ini itu kapan? Sekarang. Kalau Tuhan suruh di hati Anda, di pikiran Anda, kamu jangan khawatir. Makanya kamu sering takut akan hal ini.
Saudara jangan tunda. Aku tidak mau lagi takut sama hal ini. Aku mau mengalahkannya. Aku mau jadi pemenang. Saudara, itu artinya gak menunda. Kalau Tuhan suruh tobat, hari ini kamu bertobat. Kamu sering melakukan kebiasaan buruk ini. Kamu udah jadi ikatan di dalam hidupmu. Hari ini kalau Tuhan suruh, jangan tunda. Suruh bertobat, bertobat. Suruh memaafkan orang, mengampuni orang. Hari ini juga lakukan, saudara. Suruh Tuhan memberi, berkorban. Bagi gereja bagi orang-orang yang membutuhkan, lakukan, saudara. Itu artinya jangan menunda, tapi hari ini. Hari ini juga berarti apa? Kita harus hidup mengucap syukur, berbahagia pada hari ini. Dengan apa yang kita punya, bukannya nanti. Misalnya nanti kalau saya udah punya suami, saya udah punya istri, saya udah punya pacar. Kalau saya udah punya mobil, kalau saya udah punya rumah sendiri, kalau anak saya ini nanti bisa jadi juara dan sebagainya. Saudara, itu berarti bahagianya bukan hari ini. Bahagianya nanti. Makanya apa? Kita mukanya kusut terus. Kita mukanya tegang terus. Kemudian kita gak bisa tidur, kita gak bisa melakukan apa-apa. Nah, hari ini kita mesti bahagia. Dengan apa yang kita punyai. Dengan apa yang kita miliki. Hari ini juga berarti apa? Tuhan, hari ini saya mau memuliakan Engkau. Gimana ya Tuhan jalannya? Nah, jadi saudara, hidup kita itu jadi indah. Saya datengin anak saya, itu saudara, itu saya udah setting lama. Karena saya tahu dia mau melahirkan. Saya gak mau liburan kemarin itu. Tapi saya tahu, saya mau memuliakan Tuhan. Dengan saya datang kepada anak saya. Nah saudara, jadi ingat ya bahwa saudara, kita harus hidup pada hari ini. Saya bulan Juni itu menderita sakit lutut saudara. Lalu bulan Januari saya kan harus datang. Saya udah tahu, wah Tuhan ini gak bagus. Saya pergi jauh ke sana sendirian. Saya harus membantu bayi, membantu memasak dan sebagainya. Wah ini gak bagus. Berarti saya harus penuh hikmat. Saya mulai berenang saudara. Saya mulai makan suplemen, saya senam lutut dan sebagainya. Di bulan Desember lutut saya sembuh. Sampai hari ini lutut saya sembuh. Saya gak mau dengar kata orang, disuntik lah, dioperasi. Saya bilang saya gak mau Tuhan. Saya mau hidup karena saya gak khawatir. Saya tahu saya punya Tuhan yang besar. Sakit loh saudara, sampai gak bisa berdiri saya nyanyi. Makanya sekarang pun saya suka menghemat, bukan karena lututnya sakit, tapi saya gak mau main-main. Saya mau menghemat, pas saya duduk aja. Nah saya lakukan itu dari bulan Juni terus-terusan. Sampai bulan Desember. Kulit saya udah belang saudara. Dulu saya putih banget, sekarang ada coklatnya kayak seragam pramuka ya. Kenapa? Karena berenang. Seminggu 3 kali saya berenang saudara. Saya bukan ahli berenang. Tapi saya jalan di air, saya lakukan 1 jam. Saking saya pengen sembuh, saya pengen memuliakan Tuhan. Saya pengen menjadi berkat, puji syukur. Bukan hanya ternyata Tuhan kasih kesempatan. Bukan hanya melayani anak saya di rumah. Saya dipanggil ke persekutuan dan beberapa gereja saudara. Di kota Brisbane. Saya menjadi berkat bagi mereka. Karena siapa? Karena Tuhan Bapa yang baik. Dia gak pernah bikin kita khawatir. Yang berikutnya lagi. Hidup bagi kerajaan Allah. Saudara harus hidup bagi kerajaan Allah saudara. Benar-benar. Kita harus utamakan dia. Ini yang terakhir ya, prioritas kita itu siapa? Nah kita tanya sama diri sendiri. Iya kenapa ya saya sering khawatir? Kenapa saya sering takut? Karena prioritas kita itu bukan kerajaan Allah. Waktu Sarah itu dia tanggal 2 Februari belum melahirkan juga. Udah 41 minggu. Batasnya itu 42 minggu. Dan kalau 42 minggu enggak ada kontraksi, maka harus dioperasi sesar. Dan mahal saudara di sana. Sekali periksa itu dia pakai asuransi tapi enggak semua di cover. Sampai tanggal 2 Februari hari Minggu, dia bilang, "Mama aku enggak mau ibadah." Kenapa? Malu, nanti ketemu teman-teman bilang, "Oh kamu udah 41 minggu, kok kamu belum melahirkan juga?" Aku malu Mama. Terus saya bilang, "Jangan malu. Untuk kerajaan Allah jangan malu. Walaupun perut kamu gak ada kontraksi, pergi dengan Mama sekarang." Akhirnya pergi ibadah,
pulang dari ibadah saudara. Memang dari kemarinnya udah mulai ada tanda, maaf ya, dia mengeluarkan seperti ompol kecil ya. Itu dia bilang, mama ini apa ya? Kayaknya ini bukan air kencing biasa. Lalu saya bilang, mari kita periksa tanggal 3 Februari. Nah untuk waktu dia mau periksa, ternyata gak gratis. Semua serba gak gratis di sana itu. Karena dia belum PR saudara ya. Lalu saudara periksa, sekali periksa itu aja berapa? $400. Berarti itu 4 juta rupiah. Dia udah keluar banyak, periksa USG. Sekali periksa $150. Dokternya itu lain-lain saudara, gak bisa kayak di kita seenaknya gitu. Di sana itu benar-benar tertib. Dan saudara apa yang terjadi? Waktu diperiksa itu adalah air ketuban. Dan waktu Sarah bayar dari tabungannya, saya bilang jangan takut Sarah. Tuhan menyediakan, benar saudara, di Bogor ada orang kirim transfer untuk Sarah. Sama nominalnya 4 juta rupiah. Saya bilang jangan takut Sarah. Tuhan pasti akan tolong hidup kita dan tolong hidupmu. Dan saudara itu dibilang air ketuban. Jadi gak boleh pulang ke rumah lagi. Dan dia akhirnya diinduksi dan melahirkan dengan selamat pada tanggal 4 Februari. Nah semua apa? Jalannya Tuhan. Kontraksi gak bisa, Tuhan kasih air ketuban sedikit. Lalu kemudian sampai diinduksi dan akhirnya selamat saudara. Anaknya beratnya 3,36 kilo, 3,4 kilo, tingginya 53 cm. Nanti saya kasih fotonya. Anaknya lucu saudara ya, anaknya anteng. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi gak usah khawatir. Saat engkau khawatir terakhir ini, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya yakin semua di sini mari kita jalankan Matius 25 tadi dan Filipi 4 ini. Kita jalankan dalam hidup sehari-hari. Mari kita akan berdoa ya. Ya Yesus Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Kita nyanyikan lagu itu sekali aja. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Amin Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini berbicara di dalam setiap hati kami. Dan pada minggu ini bila di-sharingkan, dikesan, kiranya Engkau yang membuka setiap hati untuk bisa jujur dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Biar apapun kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kami, Engkau yang akan tolong. Engkau berikan damai sejahtera-Mu, Engkau berikan kekuatan, bahkan Engkau berikan jalan keluar bagi setiap beban ketakutan kami. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu ini Engkau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin.